Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kabar baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya Zulkifli Ramadan dan rekan saya, Pitoyo Handaru Sasongko, akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi selanjutnya dari mata kuliah Meteorologi Tropis, yaitu Distribution of Moisture and Precipitation. Namun, pada bahasan kali ini kami akan berfokus hanya pada kelembaban atmosfer dan proses adiabatik dan distribusi vertikal kelembaban. Sebelum masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu saya akan ke bagian Building Mindset of Meteorology dan akan membahas mengenai fenomena El Nino yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2015 dengan dampak yang diakibatkan yaitu kekeringan dan kemarau panjang di Indonesia. Berdasarkan berita yang dilansir dari berbagai media online seperti Kompas, CNN Indonesia, dan BBC News, juga diperkuat oleh info dari BMKG, pada tahun 2015 telah terjadi fenomena yang disebut dengan El Nino. Fenomena ini mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim di Indonesia, seperti musim kemarau pada tahun 2015 yang lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, terjadi kekeringan di berbagai daerah di Indonesia. Para petani pun menderita kerugian akibat gagal panen yang mereka alami. Selain itu, juga terjadi kasus kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, apa sih El Nino itu? El Nino secara ilmiah diartikan sebagai fenomena global dari sistem interaksi laut dan atmosfer yang ditandai dengan meningkatnya suhu muka laut atau SST dari nilai rata-ratanya yang terjadi di Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator. Pada tahun-tahun normal, suhu muka laut di sebelah utara dan timur Laut Australia bernilai kurang lebih 20 derajat Celcius, sedangkan suhu muka laut di Samudra Pasifik sekitar Amerika Selatan bernilai kurang lebih 20 derajat Celcius. Dalam kondisi normal tersebut, angin ekuatorial berhembus ke arah barat membantu proses konveksi di Pasifik Barat dan subsidensi di Pasifik Timur. Selama fase dewasa El Nino, anomali sirkulasi Walker muncul berlawanan dengan kondisi normalnya. Konveksi di bagian barat ditekan dan konveksi di bagian timur menguat. Setelah konveksi menurun di Samudra Pasifik tropis bagian barat, El Nino akan menyebabkan kondisi yang lebih kering di wilayah Indonesia pada umumnya. Saat El Nino terjadi, suhu muka laut di Indonesia cenderung lebih dingin daripada normalnya, sehingga awan-awan hujan akan sulit untuk terbentuk, dan hujan akan sulit untuk terjadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi inti dalam presentasi ini. Pertama-tama, gambaran umum. Perlu kawan sekalian tahu bahwa uap air dan presipitasi sangatlah penting untuk kehidupan kita. Frekuensi dan jumlah curah hujan atau presipitasi memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat luar biasa di negara-negara tropis, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Secara umum, sirkulasi air global didorong oleh pemanasan tropis dan transport uap air atau kelembaban. Artinya, kelembaban memiliki peranan yang sangat penting. Tahukah kalian bahwa kadar uap air di atmosfer hanya sekitar 0-4% dari total volume atmosfer? Namun, uap air ini yang menjadi penentu paling penting dari cuaca dan iklim di bumi, seperti yang dapat digambarkan pada ilustrasi berikut. Lalu selain itu, tahukah kamu mengapa uap air itu penting? Ada 5 alasan, yaitu yang pertama, uap air berkondensasi untuk membentuk presipitasi yang berguna untuk kehidupan. Potensi untuk presipitasi ditentukan oleh jumlah dari uap air. Alasan yang kedua yaitu, uap air merupakan penyerap atau pemancar aktif dari radiasi inframerah yang berpengaruh pada pemanasan dan pendinginan permukaan dan atmosfer. Lalu yang ketiga, merupakan sumber energi utama untuk pergerakan atmosfer dan sistem cuaca konvektif. Keempat, transportasi vertikal uap air melalui konveksi cumulus merupakan mekanisme terpenting dalam transportasi panas di tropis. Kemudian yang kelima, jumlah uap air mempengaruhi tingkat evaporasi permukaan dan transpirasi.
Manusia dan hewan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang sangat lembab. Begitu pula sebaliknya, kelembapan yang sangat rendah menyebabkan dehidrasi dan masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya, kelembapan atmosfer. Ahli meteorologi menggambarkan uap air di atmosfer dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kelembapan absolut, yaitu massa uap air per satuan volume udara. Dengan rumus sebagai berikut. Absolute humidity sama dengan mass of water vapor dibagi dengan volume of air. Kemudian, kelembapan spesifik, yaitu massa uap air per satuan total massa udara. Dengan rumus specific humidity sama dengan mass of water vapor dibagi dengan total mass of air. Kemudian, mix ratio, yaitu massa uap air per massa udara kering, dengan rumus mixing ratio sama dengan mass of water vapor dibagi dengan volume of dry air. Uap air juga digambarkan sebagai tekanan uap atau vapor pressure. Tekanan uap adalah tekanan parsial udara yang diberikan oleh uap air dengan satuan HPA atau MB. Tekanan total di dalam sebuah parsel sama dengan jumlah dari tekanan masing-masing gas. Kemudian selanjutnya, relative humidity atau RH. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan nisbah percampuran dengan nilai jenuhnya dan dinyatakan dalam persen. Dapat pula diartikan sebagai perbandingan antara tekanan uap air aktual dengan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama. Lalu selanjutnya, saturation of equilibrium, yaitu kondisi atmosfer di mana laju penguapan sama dengan laju kondensasi. Uap air juga dapat digambarkan sebagai suhu titik empun atau dew point temperature, yaitu suhu di mana udara harus didinginkan pada tekanan dan kandungan uap konstan agar terjadi saturasi. Suhu titik beku serupa kecuali untuk saturasi relatif terhadap es. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan. Yang pertama, evaporasi. Penguapan menyebabkan perubahan kelembapan udara. Jika evaporasi tinggi, maka kelembapan nisbi. Kelembapan udara juga akan semakin besar. Kemudian, tekanan udara. Tekanan udara yang tinggi meningkatkan udara semakin tinggi. Hal ini dikarenakan kapasitas tamping udara rendah. Lalu selanjutnya, radiasi matahari. Adanya radiasi matahari menyebabkan terjadinya penguapan air udara semakin tinggi sehingga kelembapan udara semakin besar. Kemudian angin. Angin memindahkan uap air dari laut ke udara. Jika uap air sudah berkumpul, maka kelembapan udara akan tinggi sehingga akan merubah uap air di atas udara untuk membentuk awan. Selanjutnya, persamaan Clausius dan Clapeyron. Fungsi atau persamaan ini menggambarkan hubungan antara tekanan uap jenuh dan suhu, dan dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, di mana T adalah suhu dalam Kelvin, T0 adalah 273 Kelvin, ES adalah tekanan uap jenuh, ESO adalah tekanan uap air jenuh pada T0, LV adalah panas laten penguapan, RV adalah konstanta gas uap air. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber uap air. Sumber uap air ada 3, yaitu evaporasi, upwelling, dan evapotranspirasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, evaporasi. Lautan di daerah tropis dikatakan sebagai sumber uap air dikarenakan Samudra Pasifik yang membentang hampir setengah dari lingkaran di ekuator. Penguapan daratan lebih kecil dan penguapan lautan lebih besar. Berikut persamaan untuk memperkirakan banyaknya penguapan di laut. Pada daerah ekuator lintang 30 derajat, memiliki tingkat penguapan yang jauh lebih tinggi daripada zona lintang yang lebih dari 30 derajat. Tingkat penguapan tertinggi terjadi di sepanjang sisi barat laut subtropis selama musim dingin.
Ketika musim dingin, udara kering dari benua mengalir dari arus lautan yang lebih hangat seperti Gulf Stream dan Kuroshio. Angin permukaan yang lebih kuat di musim dingin juga berkontribusi pada tingkat penguapan yang lebih tinggi. Badai di lautan meningkatkan tingkat penguapan di mana ia memiliki kecepatan angin yang besar. Sumber uap air lainnya yaitu upwelling. Upwelling membawa air yang lebih dingin dan lebih padat ke permukaan laut. Salah satu tempat utama untuk upwelling di daerah tropis adalah sepanjang garis ekuator. Dapat dilihat pada gambar. Stres angin dari angin easterlies menciptakan arus yang dibelokkan karena adanya gaya Coriolis. Divergensi yang dihasilkan dari air permukaan membawa air lebih dingin, sehingga mengurangi suhu permukaan laut dan suhu udara. Upwelling juga terjadi di sepanjang pantai, di mana air permukaan berpindah ke lepas pantai sebagai respon terhadap arus yang mengalir di sepanjang pantai. Seperti pada gambar dapat dilihat, salah satu contohnya, pantai barat laut Amerika Selatan terkenal karena upwelling yang kuat. Berikutnya, evapotranspirasi. Transpirasi adalah proses di mana uap air di atmosfer bersumber dari stomata yang ada di daun tanaman. Gabungan dari evaporasi dan transpirasi adalah evapotranspirasi atau disingkat ET. Tingkat ET pada daun tanaman ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, radiasi yang masuk. Radiasi yang masuk akan meningkatkan tingkat ET dengan meningkatnya radiasi yang masuk, karena radiasi membantu tanaman untuk berfotosintesis. Kedua, suhu. Tingkat ET akan meningkat ketika suhu naik hingga mencapai suhu optimal. Suhu optimal bervariasi berdasarkan dari jenis tanamannya. Tanaman tropis biasanya memiliki suhu optimal lebih tinggi daripada daerah di lintang tinggi. Ketika suhu meningkat melebihi suhu optimal, laju tingkat ET akan menurun. Kemudian, kelembapan relatif. Tingkat ET juga dipengaruhi oleh gradien kelembapan relatif. Semakin besar gradien kelembapan antara permukaan dan udara, maka semakin tinggi ET. Namun, saat kelembapan relatif udara naik, tingkat ET turun. Lalu, angin. Pergerakan angin dapat membawa uap air menuju daun tanaman sehingga akan meningkatkan tingkat ET karena membantu proses fotosintesis pada tanaman. Lalu, ketersediaan kelembapan tanah. Ketika kelembaban tanah kurang, tanaman tumbuh lebih sedikit dan bahkan dapat layu ketika tanah sangat kering. Kemudian, jenis tanaman. Tingkat transpirasi bervariasi di antara tanaman. Misalnya, tanaman di daerah gersang menghemat air untuk mengurangi transpirasi. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pitoyo. Kepada Pitoyo saya persilakan. Proses adiabatik dan distribusi vertikal kelembapan. Untuk memahami proses adiabatis, bayangkanlah sebuah bidang udara dengan massa 1 kg menempati volume 1 meter kubik dengan permukaan kedap air dan tanpa adanya pertukaran panas dengan udara di sekitarnya, di mana tidak ada energi yang masuk dan keluar lingkungan. Setiap perubahan dalam volume parsel udara tersebut akan mengakibatkan perubahan dalam parsel udara. Jenis perubahan inilah yang disebut dengan proses adiabatis. Dalam meteorologi, proses adiabatis erat hubungannya dengan proses terbentuknya awan. Parsel udara yang terjadi akibat adanya radiasi matahari akan naik bertemu dengan tekanan rendah dengan volumenya meningkat dan energi dalamnya berkurang. Penurunan energi persatuan volume ini menyebabkan suhunya turun. Kejadian ini disebut dengan proses lapse rate adiabatik kering dengan penurunan suhu berkisar 10 derajat Celcius per kilometer. Penurunan suhu ini akan terus terjadi sampai pada titik embunnya dan kondensasi akan terjadi.
Proses pembentukan awan terjadi ketika udara diangkat ke titik jenuh oleh front, topografi, konvergensi, atau konveksi. Titik-titik awan terbentuk dengan bantuan inti kondensasi awan atau Cloud Condensation Nuclei, atau dapat disingkat dengan CCN. Suhu awan hangat memiliki suhu lebih dari 0 derajat Celcius, sedangkan awan dingin lebih dingin dari 0 derajat Celcius. Fase awan campuran memiliki kristal es dengan tetesan yang sangat dingin di bawah minus 40 derajat Celcius. Dengan awan seluruhnya terdiri dari es. Untuk awan-awan di daerah tropis sendiri didominasi oleh awan cumulus form. Sebagai contohnya hollow cumulus, stratocumulus, cumulonimbus, dan cumulus sengestus. Untuk bentuk-bentuk dari awan cumuliform tersebut dapat dilihat pada gambar. Proses konveksi awan cumulus mengacu pada proses di mana parsel udara dipanaskan, berekspansi, kepadatannya berkurang dari udara sekitarnya, sehingga didorong ke atas hingga ke titik jenuhnya dan membentuk awan atau sel konvektif. Gaya yang menyebabkan parsel udara bergerak ke atas disebut dengan buoyancy, atau kemampuan mengapung, dengan nilainya setara dengan perbedaan densitas antara parsel yang naik dengan lingkungannya. Percepatan ke atas parsel udara tersebut menciptakan updraft. Pada ketinggian di mana parsel udara terangkat menjadi lebih hangat dan kurang padat dari udara lingkungannya disebut sebagai level of free convection atau LFC. Setelah parsel udara mencapai LFC, parsel akan terus terangkat hingga sama dingin atau sepadat dengan udara di sekitarnya. Dengan fase ini disebut dengan equilibrium level atau level kesetimbangan. Buoyancy yang terintegrasi secara vertikal antara LFC dan EL disebut sebagai Convective Available Energy atau CAPE. CAPE adalah area positif antara profil suhu lingkungan dan adiabatik basah menghubungkan LFC dan EL. CAPE sendiri diukur dalam satuan Joule per kilogram dan dengan persamaan hitung yang dapat dilihat pada slide. Di mana G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, Z adalah ketinggian dalam meter, Theta adalah suhu potensial dari parsel udara naik atau dalam Kelvin, dan merupakan suhu potensial dari lingkungan. Nilai CAPE untuk awan badai petir biasanya berkisar antara 1000 sampai 2000 Joule per kilogram, meskipun dapat melebihi 4000 Joule per kilogram dalam badai petir parah. Sedangkan nilai terendah adalah 700 Joule per kilogram dalam aktivitas kumuli yang rendah. CAPE adalah parameter yang berguna untuk diagnosis konveksi karena secara langsung berkaitan dengan kecepatan potensial maksimum atau Wmax dari updraft. Perhitungan Wmax sendiri adalah akar dikalikan dengan 2 CAPE. Selama awan terus bergerak naik, parsel udara yang berbentuk tetesan air atau es, bergantung dengan suhunya, akan bertambah. Akhirnya, volume tetesan air ataupun kristal es tersebut menjadi cukup berat dan siap untuk menjadi hujan. Curah hujan yang turun dan udara sejuk yang diseretnya membentuk downdraft. Semakin dingin downdraft, semakin cepat pula akselerasinya ke bawah. Penguapan hujan di bawah dasar awan meninggikan downdraft lebih lanjut, sehingga membentuk cold pool yang menyebar dengan cepat dari sel konvektif. Kolam dingin tersebut atau dapat disebut outflow boundary atau gas front di daerah tropis jauh lebih lemah daripada daerah lintang tengah kecuali di dalam garis badai berskala luas. Hal ini diakibatkan karena suhu udara di daerah tropis yang lebih hangat. Tahap akhir dari sel konvektif didominasi oleh downdraft dan gaya apung negatif. Sel-sel baru terus bentuk seiring dengan udara terangkat kembali di atas cold pool. Populasi dan distribusi awan tropis. Jumlah suatu awan di daerah tergantung pada kelembapan relatif dan ketersediaan mekanisme untuk naiknya parsel udara hingga ke titik jenuhnya. Oleh karena itu, di daerah ITCZ dan angin monsun Asia memiliki jumlah awan yang banyak, sementara daerah lintang tinggi memiliki jumlah awan yang relatif rendah. Mengingat kembali tentang distribusi kelembapan relatif permukaan. Pada batas timur lautan tropis ditandai oleh arus dingin dan naik karena air permukaan diangkut ke barat sebagai respon terhadap angin pasat timur. Awan stratocumulus terbentuk di lapisan batas yang dingin dan lembab. Tekanan tinggi yang dominan, udara yang menenggelamkan, dan pemanasan adiabatik menyebabkan suhu meningkat dengan ketinggian di atas lapisan batas dingin yang relatif dangkal.
Pergerakan energi dari permukaan tropis ke atmosfer merupakan bagian penting dari siklus energi global. Hal-hal yang berhubungan dengan energi termodinamika atau statis adalah sebagai berikut. 1. Energi potensial, berhubungan dengan gaya gravitasi atau posisi relatif terhadap pusat bumi. Yang kedua adalah sensible heat atau energi internal yang bergantung pada suhu. Dan yang ketiga adalah panas laten, yaitu panas yang diserap atau dilepaskan selama perubahan fasa air terjadi. Energi termodinamika dikonversi oleh paket udara individu selama proses vertikal adiabatik dan dapat digambarkan dalam bentuk persamaan sebagai 1. Energi statis kering, yaitu sensible heat ditambahkan dengan geopotensial. Yang kedua adalah energi statis basah, dengan nilai yaitu energi statis kering ditambahkan dengan panas laten. Energi statis basah dan suhu potensial θE kadang-kadang digunakan secara bergantian karena hubungan tersebut. Profil rata-rata termodinamika atmosfer tropis. Dari berbagai penelitian dan kajian dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dalam distribusi vertikal kelembaban dalam suatu wilayah ditentukan oleh ada atau tidak adanya konveksi yang mengendap dan bagian mana dari konveksi yang diprofilkan. Distribusi kelembaban secara vertikal juga dipengaruhi oleh intrusi kering dari siklon latitude tengah yang kadang-kadang meluas ke daerah tropis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.